yang ditumbalkan itu manusia ya. Oke, sebenarnya yang menyebabkan mereka meninggal itu karena perbuatan jinnya atau karena memang kelalaian mereka? Biasanya tuh jin-jin kayak gitu tuh dia tuh punya waktu, punya perjanjian berapa lama gitu. Nggak selamanya dia di tempat itu. Kan itu di tiang listrik tuh. Iya. Di atas tiang itu bentuknya itu kakinya itu manusia. Kakinya manusia, badannya manusia. Oke. Cuma mukanya itu kayak anjing. Halo. Ini kita lagi jalan keliling-keliling untuk mencari momen-momen horor yang mungkin ada di sekitar. Kita lagi jalan ke arah Tomang, tepatnya di Jakarta Barat. Mau nyoba jalan ke samping Taman Anggrek sana. Kayaknya enak kalau kita lagi di jalan gini bahas tentang pesugihan kali ya. Boleh. Jadi ada orang yang melakukan pesugihan dan menyebar pancingannya itu di jalanan. Ya nggak? Menurut kamu gimana? Kayak gitu sih banyak banget ya. Pesugihan itu kan banyak macamnya. Ya. Antara lainnya pasti itu minta tumbal biasanya. Oke. Kalau pesugihan. Nah, tumbalnya itu kan dalam berbagai cara nih, banyak caranya. Bisa menumbalkan seseorang, itu baik orang dekat kita, keluarga maupun orang lain. Biasanya sih yang ditumbalkan itu manusia ya. Oke. Tergantung tipe pesugihannya gimana dulu nih. Kalau misalkan pesugihan anggaplah yang paling tinggi lah gitu, yang memakan korban manusia lah. Oke. Kalau dilihat dari seringnya, dari banyak kejadiannya itu emang di jalan sih. Di jalan itu karena kita mencari tumbal tapi tanpa dicurigai orang. Kalau misalkan bukan di jalan, kayak di orang teman gitu kan, pasti kan kalau ada yang aneh itu kan pasti bisa banget nih dicurigai. Oke. Tapi kan kalau waktu itu di jalan kan itu kan satu-satunya yang tidak ada bukti. Betul. Nah, jadi banyak dilakuin sama pengguna Pelaku pesugihan. Iya, pengguna pesugihan. Nah, terus berarti kita sebutnya apa? Setannya itu. Jin. Oke, jinnya itu nyari makan sendiri di pinggir jalan. Sebenarnya mereka punya perjanjian. Oke. Mereka juga bukan asli situ biasanya. Tergantung dari, kita sebut aja itu dukun ya. Tergantung dari dukunnya, apa paranormalnya yang dia tuh mintanya di mana gitu. Biasanya sih di tempat-tempat yang rawan kecelakaan kayak gini. Faktor 50%-nya itu biasanya juga karena tumbal pesugihan itu ya yang dipasang di situ. Contohnya gini, si paranormal atau si dukun nih, kita anggap aja kita datang ke pengen pesugihan. Nah, terus dari berapa opsi dia nawarin nih minta pesugihan yang di jalan, yang yang makan korban tapi nggak terlihat sama orang. Oke. Nah, biasanya dari dukunnya apa paranormalnya itu dia ngutus jin buat ke daerah situ. Tapi biasanya dilihat juga sih mana yang rame kayak gitu, yang jin itu juga suka sih sebenarnya tempatnya. Misalkan kayak di jembatan, di pohon besar, apa di tikungan. Oh, jadi dicari mungkin yang berpotensi untuk jin ini melakukan kegiatannya tapi tetap samar gitu ya. Jadi memang bisa jadi karena orang
jatuh di tikungan meninggal iya, kan itu gitu. nggak dicurigain ya. Oke. Sebenarnya yang menyebabkan mereka meninggal itu karena perbuatan jinnya atau karena memang kelalaian mereka? Gini ya, nggak semua orang itu bisa ditumbalin. Oke. Pada dasarnya, entah itu punya permintaan dari dukunnya atau bukan, nggak semua orang, dan jin itu pasti milih-milih orang yang bisa jadi tumbal. Dia memang sih kita tuh punya aura ya, kita tuh punya aura. Kalau dari jin, kalau setahu saya dari jin itu dia itu melihat orang tuh berdasarkan auranya. Nah, kalau aura kita semakin jelek, maka auranya itu semakin gelap. Nah, jin itu melihat itu tuh sebagai kelemahan kita. Nah, artinya biasanya orang-orang yang ditumbalkan itu dia itu kerap atau sering atau sedang atau habis ngelakuin sesuatu hal yang buruk. Nah, biasanya dia tuh akan lebih cepat terpengaruh di keadaan yang mungkin dia lagi banyak pikiran di jalan, atau lagi sedih, atau lagi apa yang nggak siap gitu intinya. Jadi jin itu bisa mempengaruhi kayak gitu waktu dia ada di situ. Tapi pada dasarnya jin itu nggak bisa membunuh, cuma dia itu dia mempengaruhi terus menghasut kayak gitu, atau mungkin menampakkan diri sehingga manusianya sendiri ketakutan. Nah, hasil ketakutan itu kan banyak. Yeah. Ada yang terus ngegas, apa ada yang kaget, apa ada yang jatuh, atau ada apa. Nah, itu yang nyebabin kecelakaan biasanya gitu. Oke. Biasanya tuh jin-jin kayak gitu tuh dia tuh punya waktu, punya perjanjian berapa lama gitu. Nggak selamanya dia di tempat itu kok. Pasti pindah-pindah. Kalaupun yang bukan tumbal nih, misalkan memang teritorialnya jin itu di situ, misalkan itu ada kuntilanak, apa ada gandarwo di situ, biasanya dia tidak minta untuk sampai seperti itu, tidak minta buat sampai ada korban kayak gitu. Paling kalau iseng-isengnya mereka itu ngeliatin diri aja gitu. Penampakan aja ya? Iya, iseng-isengnya. Apa mungkin mereka juga nggak suka sama manusianya. Nggak suka sama manusianya, apa habis ngapain kayak gitu dia baru nampakin diri. Kalau sampai minta nyawa gitu, apa minta jiwa itu enggak, selain yang disuruh aja kayak gitu. Berarti kan kita sering tuh dengar berita kayak di daerah-daerah gitu kan, ada orang tiba-tiba tengah malam tuh nyebarin bunga, nyebarin darah ayam atau apapun gitu ke tengah jalan. Berarti itu adalah salah satu laku pesugihan yang mereka lakukan gitu. Banyak sih syarat-syaratnya itu, banyak juga, nggak sedikit juga. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh dia ngelakuin beberapa persyaratan dikasih sama dukun. Nah, biasanya yang ngelakuin itu si manusianya yang nyuruh ini, yang minta ini. Yang minta? Bukan, yang minta pesugihan ini. Bukan dari dukunnya yang ngelakuin. Biasanya dia banyak, maksudnya ada yang nebar bunga, terus ada yang nebar telur, mungkin apapun lah itulah. Gini, kalau kamu kan punya mata yang apa ya, yang orang nggak semua punya gitu. Nah, terus kamu pernah ngelihat nggak sosok jin pesugihan yang menurut kamu itu serem banget, yang paling serem yang pernah kamu lihat tuh apa jin pesugihan? Ada sih satu, dia tuh ada, aku tuh lihat di suatu kota gitu jadi di suatu kota di perbatasan itu kan ada jin wilayah gitu, ada jin wilayah. Biasanya dia bukan menyerupai bentuk yang seperti biasanya. Dan itu aku pikir waktu itu itu jin wilayah. Jin yang nunggu di suatu wilayah perbatasan gitu. Aku pikir kayak gitu. Karena bentuknya itu menurut aku agak nggak wajar, kayak biasa jin kayak gandarwo, kayak itu, kayak kuntilanak dan sebagainya itu enggak. Yang paling ekstrim yang pernah aku lihat itu ada di wilayah, yaitu di perempatan
memang di perempatan itu tuh sering banget ada kecelakaan. Dan biasanya memakan korban juga. Iya, jadi entah itu malam satu suro, entah apa itu kalau di situ pasti banyak bunga karena banyak. Terus aku ngelihat yang di situ itu di atas tiang itu kan itu di tiang listrik tuh. Iya. Di atas tiang itu bentuknya itu kakinya itu manusia. Kakinya manusia, badannya manusia. Oke. Cuma mukanya itu kayak anjing. Terus dia punya sayap dan itu tinggi banget, gede banget. Dan matanya itu merah, mata tajam itu merah. Aku nggak tahu itu jenis apa ya, jin jenis apa. Mungkin beda penglihatan, beda orang kan beda penglihatan juga. Iya. Tapi setahu aku itu yang paling menakutkan bentuk jin yang pernah aku lihat ya, bentuk jin yang aku pernah lihat untuk jin tumbal ya, karena itu udah posisinya udah siluman. Kalau menurut aku itu udah siluman karena udah nggak berbentuk jin pada umumnya. Oke. Dan aku ngerasain energinya tuh gede banget. Sampai setiap kali lewat situ tuh aku pusing. Dan ketika kamu ngelihat itu, reaksi apa yang kamu dapatkan gitu pas kamu ngelihat itu? Pusing. Pusing aja. Iya, pusing. Pusing kan karena memang kan benturan energinya kan pasti tabrakan. Betul. Dan seingatku sih cuma pusing ya, soalnya aku juga nggak mau terlalu fokus di sana. Iya, terlalu fokus sama dia. Aku juga nggak mau ganggu dia sih, karena mungkin kan kapasitasku kan bukan orang yang bisa musir juga kan. Jadi aku ya kalau lewat situ ya berdoa aja sih. Tapi nggak selamanya dia di situ sih. Mungkin dia cuma dikasih target berapa, terus habis itu dia pergi dari situ. Ya, tergantung perjanjiannya lah sama si dukunya ini. Kayak marketing juga, kayak marketing and sales ya. Iya, kalau semua jin itu yang disuruh ya, semua jin pesuruh itu sebenarnya tuh dia nggak mau jadi pesuruh. Karena apa? Semakin dia melakukan kejahatan, semakin badannya dia gosong, hitam. Dan energinya dia tuh udah jelek banget. Kalau orang bisa melihat energi jin-jin yang jin-jin jahat itu energinya udah jelek banget, hitam banget ya, udah hitam banget. Dan mereka biasanya tuh minta dilepaskan sama orang-orang kayak gitu. Sebenarnya nggak pengen kayak gitu. Oh, mereka juga terpaksa karena ada perjanjian sama si dukun itu ya? Iya. Nah terus kalau misalkan pesugihan jenis itu kan berarti kita tidak menumbalkan keluarga atau orang terdekat gitu ya? Biasanya sih kalau yang dari situ dia minta yang keluarga dulu ya. Minta gitu. Satu yang bomnya itu satu, kuncinya dulu, nanti baru dia minta yang lain. Dia minta pintu pembukanya dulu lah ibaratnya gitu ya? Biasanya nanti, gitu, nggak serta-merta kok bisa ngorbanin orang gitu. Kalau biasanya kalau bisa cara yang mudah, dia harus ada satu cara yang susah dulu biasanya buat apa ya, buat syaratnya dia gitu loh. Jadi nggak juga sih, kayak jin itu juga nggak bodoh ya, maksudnya dia tuh nggak mungkin menggampangkan manusia. Dengan segala tipu dayanya dia nggak mungkin mau dibodohin sama manusia gitu aja. Mesti dia kasih satu syarat yang susah dulu. Nanti kalau dia sudah tahu, oh berarti orang ini tuh bener-bener nih pengen ngelakuin kejahatan ini, jadi dia dikasih cara yang gampang. Oke. Kira-kira nanti gitu di akhir pesugihan itu, apakah si manusia itu juga akan menjadi korban, si pelaku pesugihan ini? Bisa jadi kalau memang kalau dia aku sudah kayak gini loh, yang namanya perjanjian sama jin dalam bentuk apapun itu pasti akan manusia yang jalan itu pasti akan capek, akan ada waktunya capek dia. Dan dia tuh gak bisa capek karena selamanya orang yang melakukan perjanjian dengan jin adalah jiwanya itu jadi tawanannya mereka. Kalau mereka jin itu pasti nggak cuma mengincar apa yang dia cari, apa yang dia suruh, apa yang disuruh sama dia gitu. Dia juga akan mencari orang yang menyuruh dia. Jadi kalau melakukan perbuatan sama jin sekecil apapun, jiwa kita tuh udah digadekan sama jin itu. Jadi pasti ujung-ujungnya kalau kita udah nggak bisa ngelakuin
terus dengan kepintaran jin, dengan kecerdasan jin, dengan tipu dayanya jin, pasti jin akan membuat kita capek, nggak bisa ngelakuin. Nah, di detik itu pasti kita akan kalah. Kita yang ngelakuin itu pasti akan kalah sama jin. Oke. Bisa jadi perbuatannya dia gitu balik ke badannya dia sendiri. Soalnya saya pernah dengar tuh dulu, ya apapun bentuk pesugihannya, itu nanti di akhirnya tuh setelah orang itu meninggal, korinnya itu akan jadi budaknya si jin yang disuruh-suruh sama dia waktu itu. Berarti konsepnya tuh bukan kita memperbudak dia, tapi kita udah dikontrak sama dia, udah diikat korin kita gitu. Jangan kita deh, orang-orang itu udah diikat sukmanya, korinnya tuh untuk jadi budak di akhir nanti gitu kan. Itu pasti. Sekecil apapun namanya perjanjian sama jin, itu pasti dia itu minta jiwa kita. Minta sukmanya kita buat nanti jadi budaknya dia. Karena kan tugasnya dia cuma kayak gitu, buat membudak manusia aja. Gila, ngeri juga ya. Dan sekarang menurut kamu masih banyak gak tuh yang naro? Oh banyak, masih. Kalau di apa ya, kamu pernah lihat lagi nggak deket-deket ini? Ada jin yang menurut kamu energinya nggak wajar gitu atau bentuknya nggak wajar? Pokoknya kalau di penglihatan orang-orang yang punya sixth sense kayak gitu, dia itu bisa kok bedain mana jin yang disuruh, mana jin yang cuma lewat gitu, jin cuma yang biasa itu kita bisa bedain. Oh, itu bisa ada bedanya ya? Iya. Kayak misalkan sih pesugihan lain, misalkan pesugihan orang usaha kayak gitu, apa pesugihan apapun itu. Kita bisa melihat mana yang jin disuruh, mana jin yang memang cuma jin ecek-ecek aja, bisa cuma lewat aja gitu. Oke lah. Nanti kalau misalkan ini nih kita kontennya lanjut, tapi kita potong sampai di sini dulu. Kalau kamu melihat sesuatu, nanti kabarin aja ke aku, ngomong aja, nanti kita ajak dia komunikasi ya. Kalau nggak mungkin gini, mungkin ada temen-temen nih yang pernah tahu nih. Nah, boleh tuh. Ada temen-temen yang pengen tahu, pengen cerita. Mungkin siapa tahu aku bisa jawab, bisa bantu jawab. Boleh banget tuh. Jadi kalau teman-teman ada yang punya cerita atau punya pengalaman dengan mistis, mau tanya, bisa ngirim cerita atau ngirim foto sekalipun, nanti coba kita liatin gitu. Bukan kita sih, nanti biar Kiki liatin seperti apa gitu. Nanti aku bantu jawab sebisaku ya. Iya. Oke lah. Kita tutup dulu sampai sini. Next kita jalan-jalan lagi ke tempat yang lebih seru. Oke. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kita juga punya link traktir.com bagi kalian yang punya recehan-recehan dan mau nyumbang untuk kemajuan channel ini, boleh banget kok. Gue terima kasih banget. Oke, sampai situ dulu. Balik lagi nanti dengan gua dan Kiki di Jelang Malam. Dah. Dadah.